Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wilujeng, mahasiswa BPG Dalsab B2 tahun 2024, Mapel PAI dengan LPTK UIN 1 Tulung Agung. Ini adalah pembuatan video praktik pembelajaran sebagai persyaratan ujian kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, bagus. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan doa. Silahkan ketua kelas untuk pimpin doa. Terima kasih. Yang seperti ini mudah-mudahan pada pertemuan pagi hari ini tidak ada yang berhalangan hadir. Ketua kelas, adakah yang berhalangan? Alhamdulillah. Karena ini pertemuan pertama, agar kita semangat, minta tolong untuk berdiri sejenak. Silakan. Tangan kanan kita silang ke pundak. Berikutnya tangan kiri. Kita ambil nafas, nak. Dalam, setelah itu hempaskan pelan-pelan. Satu kali lagi. Dihempaskan. Satu lagi. Dihempaskan, kita keluarkan beban yang ada di dada kita. Terima kasih, bisa duduk kembali. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan bahas dimensi Al-Quran bab 1, yaitu mengenai temanya adalah cara menghindari perbuatan zina dan pergaulan bebas. Sesuai dengan semester pertama dimensi Al-Quran juga, yaitu berkompetisi dalam kebaikan, ada hubungannya. Yaitu pergaulan bebas dan perbuatan zina itu adalah perbuatan yang jelek, maka harus dihindari. Tuh. Sebelum masuk ke pembelajaran inti, perlu saya sampaikan pada tema ini yang akan kita pelajari adalah apa sih pengertian zina, apa sih pergaulan bebas itu, kemudian sikap yang bagaimana yang tergolong perbuatan zina, dan sikap yang bagaimana yang tergolong pergaulan bebas. Kemudian bagaimana cara kita mensikapi agar diri kita tidak tergelincir ke pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian untuk endingnya, sesuai pembelajaran ini diharapkan kalian semua bisa menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Kedua ayat itu membahas pergaulan bebas dan perbuatan zina. Namanya menganalisis, nak, berarti awal kalian mau membaca ayat itu, kemudian setelah membaca kalian mau memahami sehingga kalian mengerti, akhirnya meyakini kalau perbuatan zina dan pergaulan bebas adalah perbuatan yang dilarang oleh agama. Setelah tahu kalau
pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah perbuatan yang dilarang agama, sehingga kalian bisa mengambil sikap di kehidupan nyata bagaimana agar bisa terhindar dari perbuatan zina dan pergaulan bebas. Sebelumnya saya sampaikan juga, anak-anak nanti pada waktu selesai Bu Sri menerangkan, karena kita pada pagi hari ini menggunakan metode pembelajaran PJBL yaitu project, berarti endingnya nanti kalian diminta tolong sama Bu Sri untuk meresum apa yang saya sampaikan menjadi paparan digital. Itu nanti saya kasih link, kemudian nanti kalian kumpulkan. Kita bagi satu kelas 4 kelompok sesuai dengan anggotanya, sesuai dengan biasanya. Di semester 1 kemarin, di semester 2 saya kira kelompoknya tetap agar enak, karena kalian sudah saling mengenal, sudah berkoordinasi, jadi cara kerjanya enak. Kemudian pembagian di kelompoknya saya kira sudah fix. Jadi nanti bila dikasih tugas oleh Bu Sri, kalian langsung bisa kerja. Anak-anak, Quran surat Al-Isra ayat 32 bunyinya adalah ini. Wala taqrabuz zina, artinya adalah dan janganlah kamu mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Kalau begitu, zina itu apa sih? Mendekati saja kok tidak boleh. Lanjut. Innahu kana fahisah. Dan sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji. Fahisah itu artinya keji. Kenapa zina itu kok disebut perbuatan yang keji? Karena akibat yang diakibatkan oleh perbuatan zina itu adalah fatal sekali. 1, mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya. 2, hati diliputi kegelisahan atau kegalauan. Jelas ya nak? Bila mau tidur, selesai berbuat zina, gak bisa tidur. Nanti jangan-jangan gitu pikiran. Nanti jangan-jangan, nah. Kemudian pikiran menjadi tidak tenang, betul. Nanti ndang itu, ibunya tahu, saya berbuat begini dengan anaknya. Nanti jangan-jangan begini, saya belum bekerja. Otomatis pikiran tidak tenang. Kemudian malu bergaul dengan orang lain, dikucilkan oleh masyarakat, bisa-bisa kadang-kadang dibuang oleh masyarakat. Tuh. Kemudian yang terakhir, nasab atau keturunan menjadi tidak jelas. Kalau sampai ada keturunan dari hasil perbuatan zina itu, maka anak dari hasil perbuatan zina itu jadi tidak jelas. Iki anak sapa? Menikahnya, seumpama menikahnya Agustus 2024. Pada waktu bulan Agustus, anak ini sudah berumur 6 bulan. Anak ini sudah berumur 7 bulan. Lah ini anaknya siapa? Jadinya kan tidak jelas. Tuh. Karena begitu kejinya akibat yang ditimbulkan, maka perbuatan zina itu bisa dikategorikan perbuatan yang keji. Tuh. Fahisah itu keji. Yang terakhir, wasa
asabila, dan suatu jalan yang buruk. Zina itu dikatakan jalan yang buruk karena apa? Karena ada jalan yang baik, yaitu menikah. Pacaran dikatakan jalan yang buruk, kenapa? Karena ada jalan yang baik, yaitu ta'aruf. Zina bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu zina muhson. Apakah zina muhson itu? Zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah mempunyai pasangan. Kok bisa ya? Bisa. Karena apa? Godaan setan. Rumput tetangga itu kadang bisa kelihatan lebih hijau. Setan itu letaknya di mana-mana. Nah. Kemudian yang kedua yaitu zina ghairu muhson. Zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum mempunyai pasangan atau belum menikah. Dari definisi ini, Nak, dari awal sampai akhir keterangan Bu Sri, kamu bisa menyimpulkan apa pengertian zina? Apa pengertian zina? Hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan tanpa adanya ikatan yang sah. Itu loh yang disebut zina. Dari sini barangkali ada yang ditanyakan? Ya? Saya mau bertanya. Oke, silakan. Lalu bagaimana dengan pernikahan siri? Apakah itu juga termasuk perbuatan zina? Oke. Kemudian bagaimana dengan pernikahan siri? Apakah itu bisa dikategorikan perbuatan zina? Biasanya, Nak, ya, yang keliru itu biasanya sembunyi. Tapi lain dengan ini. Siri itu artinya sembunyi. Indonesiane sembunyi, Arabe siri. Nek pernikahan siri, Nak, itu tidak dikategorikan zina di pandangan agama Islam. Karena apa? Itu masih tetap ada wali, masih tetap ada ijab kabul, masih tetap ada saksi. Jadi pernikahan itu tetap sah di mata agama. Akan tetapi di hukum negara kita itu tidak ada catatan yang sah di KUA. Jadi yang dimaksud sembunyi siri di sini itu tidak ada catatan di catatan sipil. Tapi perbuatan nikahnya itu tetap sah. Itu. Jadi pernikahan siri tidak bisa dikategorikan perbuatan zina. Anak-anak, karena pembahasan kita yang kita bahas adalah satu, perbuatan zina, bagaimana caranya menghindari perbuatan zina. Dua, pergaulan bebas, apa itu definisi pergaulan bebas, dan bagaimana cara kita agar bisa terhindar dari pergaulan bebas? Pergaulan yang bagaimana yang dikategorikan pergaulan bebas dan pergaulan yang bagaimana yang bisa dikategorikan pergaulan sehat?
zinanya ini nanti diterangkan, dikupas oleh Bu Sri. Kemudian untuk pergaulan bebas itu nanti menjadi tugas kalian yang akan kalian diskusikan. Kemudian endingnya kalian bikin resume paparan digital, yaitu PPT dengan menggunakan aplikasi Canva di HP kalian. Nanti diberi kesempatan Bu Sri untuk presentasi. Kita lanjut untuk zina. Hukuman bagi pezina yaitu hukuman dera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Sama juga bagi pezina ghairu muhson. Yang kedua, hukumannya rajam sampai meninggal dunia. Seandainya negara kita hukumnya seperti ini, maka tidak ada orang yang berzina. Hukuman bagi zina yaitu tetap haram. Kenapa zina tadi disebut fahisah? Karena dampaknya ditanggung di dunia dan di akhirat. Ini sudah diterangkan. Kalian cermati, menjaga pergaulan yang sehat dan beretika, menjaga dan menutup aurat. Apa aurat wanita, nak? Seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan muka. Bagi umat Islam, rambut termasuk aurat enggak? Iya. Kalau iya, ya jangan diperlihatkan. Jangan pancing buaya untuk naik ke darat. Memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan positif. Seperti di sekolah kita banyak sekali kegiatan ekstra. Nah itu silahkan berpartisipasi karena itu tujuannya bagus sekali. Ayat Al-Quran tentang larangan zina tadi sudah dibacakan sama Bu Sri. Depan bisa berbalik agar bisa berkomunikasi dengan kelompoknya. Waktunya sampai akhir berapa menit? 10 menit nggih? Ya. Iki apa? PPT-nya enggak ada PPT sama sekali Kak. Di aplikasi Canva ada? Nah. Coba dicari di download aplikasinya, kemudian di searching pergaulan bebas. Nanti kemudian di modul apa saja yang dibahas di situ dirangkum di Canva. Iya, bisa. Okay. Kita tinggal ngasih ini browsingnya, tinggal kan sudah ada template-nya itu nak ya, berarti nanti ditempel di template Canva. Ya, template punya aplikasi Canva, yang lain
yang lain browsing, terus yang lain buka template aplikasi Canva, kemudian yang lain buka modul yang dibahas di pergaulan bebas, yang penting ambil poin-poinnya saja, kemudian ditempel. Nah, Falah gak bawa HP? Mana HP-nya? Falah sing bagian itu, bagian lihat modul. Nah, materi pergaulan bebas yang sekiranya bisa ditempel di template Canva apa saja. Yang lain buka aplikasi Canva-nya. Nanti sing bagian presentasi siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya Mita, mewakili dari kelompok 2 akan memberikan paparan dari hasil diskusi kami, yakni tentang pergaulan bebas, ayat yang menunjukkan apa itu zina, dan juga tentang pergaulan sehat. Nah, di sini tampilan yang pertama adalah mengenai surat An-Nur ayat 2 yang berisikan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin wa la ta'khudukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Yang berarti yakni pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya. Mohon maaf ke bawah. Mencegah kamu untuk melaksanakan agama atau hukum Allah Subhanahu wa taala jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jadi inti dari surat An-Nur ayat 2 yakni ajakan untuk kita menghindari perbuatan zina, pergaulan bebas, dan menuju ke pergaulan sehat. Adapun pengertian dari pergaulan bebas. Jadi pergaulan bebas itu terdiri dari 2 kata, yakni pergaulan dan juga bebas. Nah, pergaulan secara umum yakni memiliki arti bahwa proses pergaulan atau proses bergaul. Kemudian untuk bebas itu secara umumnya yakni tanpa batasan atau lepas, yakni sama sekali tidak terhalang, terganggu sehingga boleh bergerak, berbicara dan berbuat dengan leluasa. Jadi bebas itu, pergaulan bebas jika ditarik artinya yakni tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan tanpa batasan di kehidupan bermasyarakat. Jadi pergaulan bebas itu kayak terserah dirinya sendiri, tidak ada batasan yang melarangnya seperti itu. Kemudian seks bebas sendiri adalah perilaku keji yang dilarang oleh agama Islam. Perbuatan seks bebas akan menjauhkan pelakunya dari jalan yang benar dan juga berakibat merendahkan harkat dan martabatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada berpacaran. Juga itu merupakan pergaulan bebas yang dilarang oleh agama Islam. Nah, di sini ada contoh dari pergaulan sehat, yakni yang bertolak belakang dengan pergaulan bebas. Pergaulan sehat adalah pergaulan yang didasari oleh sikap saling menghargai, memahami, dan peduli. Sebagai contoh dari pergaulan sehat yaitu memiliki akhlak yang baik, sopan dan santun, ramah kepada orang lain, terutama orang yang lebih tua. Kebanyakan dari Gen Z atau golongan kita ya, kalangan anak remaja itu mereka sopan santunnya terhadap orang tua itu sekarang sudah rendah karena mereka sudah dipicu oleh pergaulan-pergaulan yang bebas itu. Nah, di sini ayolah kita sebagai remaja harusnya kita bisa menjadi remaja yang memiliki pergaulan yang sehat, bisa menghormati orang tua, saling menghargai perbedaan yang ada, saling memahami satu sama lain, saling
memberi nasihat yang baik pada orang lain dan tidak saling berprasangka buruk kepada orang lain, teman-teman. Nah, dari apa yang saya paparkan dari hasil diskusi kelompok 2 mengenai pergaulan bebas dan juga pergaulan sehat, apakah dari teman-teman atau dari kelompok lain yang ingin bertanya mengenai materi yang saya sampaikan? Sudah. Terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman semua. Semoga hasil diskusi dari kelompok 2 bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2, sangat bagus sekali presentasinya. Yang perlu kita garis bawahi dari keterangan kelompok 2 tadi, anak-anak, yaitu mengenai pergaulan sehat. Ini loh pergaulan sehat yang patut kita terapkan di kehidupan sehari-hari, di dunia nyata. Sikap saling menghargai itu memang harus kita bangun. Itu akan menuju ke salah satu sikap pergaulan sehat. Anak-anak, saya kira itu yang kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Amin. Perlu saya simpulkan dari awal sampai akhir ini, anak-anak, mengenai cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina itu bukan hanya sekedar materi, tapi itu perlu kita terapkan di kehidupan nyata. Karena apa? Karena itu merupakan larangan agama. Ada dasarnya, yaitu ayat Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Itu kesimpulannya. Ingat, perbuatan zina dan pergaulan bebas bukan hanya sekedar materi yang kita pelajari di teori, tapi perlu kita terapkan di kehidupan nyata karena itu merupakan larangan agama. Sudah ya nak, kita simpulkan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Demikian akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.